Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kata kalimat yang beranggotakan teman-teman saya, yaitu Ratu Kaila Khalifah dan kedua saya sendiri, Riki Ramadan, dan ketiga Sofia, dan yang terakhir Sri Wahyuni Suliastiana. Pengertian dan unsur kalimat. Kita sudah mengetahui bahwa dalam susunan gramatika, satuan bentuk bahasa terkecil mempunyai makna adalah kata. Namun jika dilihat lebih jauh, satuan bahasa terkecil dan terlengkap makanya disebut kalimat. Hal ini dikarenakan pada sebuah kata terkadang tidak dapat mewakili sebuah konsep makna yang utuh karena dapat berdiri sendiri, serta mempunyai pola intonasi akhir. Kalimat dapat berwujud lisan maupun tertulis. Dalam wujud lisan, sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final. Sedangkan dalam wujud tertulis, kalimat diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat yang benar dan jelas akan mudah dipahami orang lain sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Untuk itu, dalam menulis sebuah kalimat yang baik, mempunyai pokok pikiran yang jelas sehingga menghasilkan kalimat yang efektif. Kalimat bahkan semata-mata gabungan dari beberapa kata, namun dalam kalimat harus mempunyai sebuah makna yang utuh dan jelas. Untuk itu, sebelum kita dapat membuat kalimat yang baik, kita perlu memahami terlebih dahulu struktur dasar serta unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat. Lalu pada slide 2, adapun unsur kalimat merupakan fungsi sintaksis yang biasa disebut jabatan kata atau peran kata. Unsur-unsur tersebut adalah S dalam kurung subjek, P dalam kurung predikat, O dalam kurung objek, dan pel dalam kurung pelengkap, van dalam kurung keterangan. Pada kalimat bahasa Indonesia, kalimat tersebut dikatakan baku jika terdapat sekurang-kurangnya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur S dalam kurung subjek dan unsur P dalam kurung predikat, sedangkan unsur-unsur lainnya seperti O, objek, P, pelengkap, dan keterangan boleh ada atau tidak pada sebuah kalimat. Unsur kalimat terdapat subjek, yaitu simbolkan dengan huruf S, predikat dengan P, objek itu O, pelengkap pal, dan keterangan itu kat. Lalu yang pertama ada subjek dalam kurung S. Subjek S merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat dalam kurung P. Fungsi subjek dalam kurung S ini dapat diisi oleh kata benda atau frasa nomina, klausa, maupun frasa verba. Seperti contoh di bawah ini. 1. Ibuku suka menjahit. 2. Kursi dosen bagus. Yang ketiga, yang memakai kebaya dosen saya. 4. Berlari-lari kecil sangat bagus untuk badan. Dan yang terakhir, membangun jalan layang nontol sangat mahal. Kata-kata yang touch tebal pada contoh di atas merupakan subjek. Contoh A, subjek diisi oleh kata benda yakni ibuku. Contoh B, subjek S diisi oleh frasa nomina yakni kursi dosen. Contoh dalam kurung C, subjek S diisi oleh sebuah frasa yakni memakai kebaya, sedangkan contoh dalam kurung D dan dalam kurung E, subjek diisi oleh frasa verba yakni berlari-lari kecil dan membangun jalan layang nontol. Sebenarnya dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik mensyaratkan fungsi subjek dalam kurung S baik berupa kata, frasa, atau klausa harus merujuk pada benda yang konkret atau abstrak. Namun kalau kita perhatikan pada contoh C dan D dan E, walaupun fungsi subjek diisi oleh
bukan kata benda, tetapi hakikat bentuk fisiknya masih tetap merujuk pada benda. Subjek juga dapat dilihat atau dikenali dari cara bertanya dengan memakai kata tanya seperti siapa, apa kepada predikat. Jika dalam sebuah kalimat terdapat jawaban yang logis dan pertanyaan yang diajukan, maka jawaban itu adalah subjek. Namun jika dalam sebuah kalimat tidak ada jawaban yang logis dari pertanyaan yang diajukan, berarti kalimat tersebut tidak mempunyai subjek. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, bagi mahasiswa diwajibkan mematuhi tata tertib yang berlaku. Kedua, di sini dapat menampung para korban bencana banjir. Dan yang ketiga, menangis setiap malam. Lalu pada slide ketiga akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ratu. Yang kedua, predikat. Predikat dengan simbol P merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Tidak hanya menerangkan tindakan atau keadaan subjek, predikat juga berfungsi untuk menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk pernyataan jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, satuan bentuk yang dapat mengisi predikat tidak hanya kata, tetapi dapat juga berupa frasa. Silakan simak contoh berikut. Yang pertama, kuda berlari. Yang kedua, perempuan cantik sekali. Yang ketiga, Jakarta dalam keadaan kondusif. Yang keempat, Rini murid baru. Dan yang kelima, rumah Pak Gubernur 3. Bagian kalimat yang dicetak tebal dalam contoh di atas berfungsi sebagai predikat. Pada kalimat A, kata berlari memberitahu pekerjaan kuda. Pada kalimat B, kata cantik sekali memberitahu keadaan perempuan. Kalimat C, kata dalam keadaan kondusif memberitahu situasi Rini yang seorang murid baru. Sedangkan pada kalimat E, kata tiga memberitahu jumlah rumah yang dimiliki oleh Pak Gubernur. Kalau diperhatikan, pada kalimat A sampai E, fungsi predikat tidak hanya bentuk kata, tetapi juga berbentuk frasa seperti pada kata cantik sekali, dalam keadaan kondusif, dan murid baru. 5 kalimat di atas adalah contoh kalimat yang memiliki predikat sebagai bentuk kalimatnya. Sedangkan contoh F dan G di bawah ini belum memiliki predikat, karena tidak ada kata yang menunjukkan perbuatan, sifat, atau keadaan subjek atau pelaku. Contohnya, Garut yang dikenal sebagai kota dodol, dan guru yang baik hati itu. Yang ketiga ada objek. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek, biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Dalam kalimat pasif, objek dapat berfungsi sebagai subjek. Perhatikan kalimat berikut. Yang pertama ada dosen itu membaca buku bahasa Indonesia. Dan buku bahasa Indonesia dibaca oleh dosen itu. Yang kedua, KPK menangkap para koruptor. Koruptor ditangkap oleh KPK. Dan yang ketiga, Presiden mengunjungi para korban bencana banjir. Para korban bencana banjir dikunjungi oleh Presiden. Yang keempat ada pelengkap. Pelengkap atau pel merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Unsur pelengkap hampir sama dengan objek. Hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan kalau pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Perhatikan kalimat berikut. Hakim membacakan vonis hukuman. Hakim sebagai subjek, membacakan sebagai predikat, dan vonis hukum sebagai
objek. Contoh yang kedua, Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai subjek, berlandaskan sebagai predikat, dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pelengkap. Kedua contoh di atas merupakan kalimat aktif yang sama-sama terdapat kata benda atau nomina pada fungsi predikatnya, yaitu vonis hukuman dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun perbedaannya dapat kita lihat ketika kedua kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif. Yang kelima, ada keterangan. Keterangan atau ket merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Keterangan boleh ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka. Boleh diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Keterangan ini dapat berupa adverbia, rasa, nomina, preposisional, atau juga dapat berupa klausa. Walaupun keterangan ini dapat diletakkan di mana saja, namun sampai merubah makna sebuah kalimat. Contohnya, yang pertama, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester sore itu. Yang kedua, mahasiswa sore itu mengikuti ujian akhir semester. Dan yang ketiga, sore itu mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Frasa sore itu pada ketiga kalimat di atas berfungsi sebagai keterangan yang berbentuk frasa nomina. Kalau dilihat, frasa sore itu dapat menempati posisi di mana saja dan tidak mengubah makna sedikit pun pada kalimat tersebut. Contohnya, ada keterangan tempat. Misalnya, contohnya adik mengambilkan koran ayah di kursi itu. Yang kedua, keterangan waktu. Contohnya, kemarin siang Jakarta diguyur hujan. Yang ketiga, keterangan alat. Contohnya, ibu memotong sayuran dengan pisau. Yang keempat, keterangan tujuan. Contohnya, anak itu rela bekerja demi kedua orang tuanya. Yang kelima, keterangan cara. Contohnya, silakan kerjakan soal itu dengan seksama. Yang keenam, keterangan peserta. Contohnya, Andi bekerja sama dengan saudara-saudara sekampungnya. Yang ketujuh, keterangan simulatif dan kemiripan. Contohnya, para siswa bertanding sepak bola seperti atlet nasional. Yang kedelapan, keterangan sebab. Contohnya, karena rajin belajar, siswa itu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Dan yang terakhir, keterangan kesalingan. Contohnya, anak-anak saling berpegangan tangan satu sama lain agar tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ria. Pola dasar kalimat. Berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya, ada 6 tipe kalimat yang dapat dijadikan model pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Keenam tipe kalimat tersebut, menurut Spinoza, 2009, 157-160, antara lain, kalimat dasar tipe SP, 2. Kalimat dasar tipe SPO, 3. Kalimat dasar tipe SPL, 4. Kalimat dasar tipe SPOL, 5. Kalimat dasar tipe SPOL, 6. Kalimat dasar tipe SPOL. Jenis kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Kalau dilihat menurut strukturnya, kalimat dapat dibagi menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara koordinatif, kalimat majemuk bertingkat subordinatif, maupun kalimat majemuk campuran koordinatif subordinatif. Jika gagasan pada suatu kalimat tersebut hanya satu atau tunggal, maka kalimat tersebut dinyatakan kalimat tunggal. Sedangkan, kalau dalam sebuah kalimat terdapat lebih dari satu gagasan, maka kalimat tersebut bisa dikatakan kalimat majemuk. Bagian jenis kalimat. Jumlah klausa. Ada klausa tunggal dan klausa majemuk. Klausa tunggal terdiri dari klausa nominal, klausa adjektival, klausa verba, klausa numeral. 2. Klausa majemuk terdiri dari klausa majemuk setara, klausa majemuk bertingkat. Menurut fungsi isinya,
terbagi menjadi klausa berita, klausa tanya, klausa perintah, klausa seru. Kelengkapan unsur terdiri dari klausa lengkap, klausa tak lengkap, dan susunan subjektif predikat terdiri dari klausa biasa dan klausa inversi. Berikut akan jelaskan jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh, terdiri dari satu subjek, S, dan satu predikat, P. Biasanya kalimat tunggal ini berbentuk klausa tunggal. Unsur objek pelengkap dan keterangan tidak diharuskan ada dalam kalimat tunggal. Namun jika predikat berbentuk verba transitif, maka unsur objek O diperlukan untuk melengkapi unsur predikat. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa bebas tanpa klausa terikat. Kalimat-kalimat yang panjang dapat ditelusuri juga dengan melihat pola-pola pembentuknya. Kalimat tunggal bisa mempunyai pola S, P, O. KPK dan pemerintah bersatu memberantas korupsi. SPO. Kalimat tunggal bisa berupa frasa atau klausa, dapat pengisian unsur subjek S dan predikat P. Perhatikan kalimat berikut. 1. Anggota DPR itu tersandung kasus korupsi. 2. Pilihan wanita muda itu sangat baik sekali. Unsur subjek S dan predikat P pada kalimat tunggal dapat diperluas dan dilengkapi oleh unsur lain seperti objek O, pelengkap P, atau keterangan cat. Jika kalimat tunggal bukan berarti kalimat pendek, tetapi juga bisa ditemukan kalimat tunggal yang panjang, hanya saja klausa atau gagasannya tetap satu. 2. Kalimat majemuk. Berbeda dengan kalimat tunggal yang hanya dibentuk oleh satu klausa, kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Seperti halnya kalimat majemuk setara yang terdiri dari dua atau lebih klausa yang sama-sama penting, kalimat majemuk bertingkat juga terdiri dari gabungan beberapa klausa tunggal. Hanya saja dalam kalimat majemuk bertingkat, kedua klausa itu tidak sama rata atau tidak sama derajatnya. Karena klausa yang kedua merupakan perluasan dari klausa yang pertama. Antara klausa pertama dan klausa kedua terdapat konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan kedua klausa tersebut, yaitu ketika, andaikan, agar, sebagaimana, dan dengan. Kalimat kata hubung atau konjungsi tersebut merupakan ciri dari kalimat majemuk bertingkat. Tidak hanya kelima konjungsi tersebut, kata hubung atau konjungsi walaupun, karena, seakan-akan, sehingga, dan bahwa juga dapat dijadikan ciri-ciri kalimat majemuk bertingkat. Berdasarkan fungsi kalimat dijeniskan menjadi kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru. Jika dilihat dari kelengkapan unsurnya, kalimat dijeniskan menjadi kalimat mayor, kalimat lengkap, dan kalimat minor, kalimat tidak lengkap. Sedangkan jika dilihat dari susunan subjek dan predikat, satu kalimat dijeniskan menjadi kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat efektif. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Untuk itu, mengirim suatu pesan tersebut harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu struktur benar, pilihan katanya tepat, hubungan antara bagaimana logis dan ejaan pun harus benar. Kera 1973-34 mendefinisikan kalimat efektif sebagai kalimat yang mempersoalkan bagaimana ia dapat mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulisnya. Bagaimana ia dapat mewakili secara segar dan sanggup menarik perhatian pembacanya terhadap apa yang dia bicarakan. Dari penjelasan sebelumnya mengidentifikasikan bahwa kalimat dikatakan efektif apabila gagasan disampaikan oleh penulis dan dari kalimat tersebut dapat diterima secara utuh dan tepat oleh pembaca. Kalimat efektif juga kalimat yang tidak berlebihan dalam penulisannya. Artinya kalimat tersebut lugas, hemat, dan apa adanya. Dalam hal ini hendaknya dipahami bahwa situasi terjadinya komunikasi juga sangat berpengaruh. Kalimat yang dipandang cukup efektif dalam pergaulan belum tentu dipandang efektif jika dipakai dalam situasi resmi. Demikian sebaliknya. Misalnya kalimat yang diucapkan kepada tukang becak, "Berapa ke pasar Rebo?" Kalimat tersebut jelas lebih efektif daripada kalimat lengkap,
Berapa saya harus membayar bank bila saya menumpang becak abang ke Pasar Rebo? F. Syarat-syarat kalimat efektif. Menulis kalimat efektif tidaklah mudah seperti kita berbicara sehari-hari. Dalam menulis sebuah kalimat efektif, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang membentuk kalimat itu agar menjadi efektif. Syarat-syarat dalam menulis kalimat efektif sebagai berikut. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kesatuan gagasan, 2. Koherensi yang baik dan kompak, 3. Penekanan, 4. Variasi, 5. Paralelisme, 6. Penalaran atau logika. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yana. 1. Kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperhatikan kesatuan gagasan, mengandung satu ide pokok. Tidak hanya itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesatuan gagasan dapat dilihat sebagai berikut. 1. Adanya subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian kata depan di dalam bagian untuk atau pada di muka subjek. Contoh, kalimat yang salah. Di kampung-kampung terpencil pendidikan sudah digalangkan. 2. Tidak terdapat subjek ganda. Contoh, kalimat yang salah. Anak itu tidak mau pulang ke rumahnya. Ia pun bersembunyi di dalam kandang ayam di belakang rumahnya. 3. Tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal. Contoh kalimat yang salah. Tiwi baru saja pulang dari Bandung, sedangkan Indah dan Ike baru saja berangkat ke Sukabumi. 4. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh kalimat yang salah. Kampus UHAMKA yang terletak di Jalan Tanah Merdeka, Jakarta Timur. 2. Koherensi yang baik dan kompak. Yang dimaksud koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. A. Koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Contohnya, kalimat yang baik. Adik memakan ikan kebun tadi pagi. Kalimat yang tidak baik. Ikan memakan kebun adik tadi pagi. B. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebaiknya. Contoh, kalimat yang kurang padu. Sejak lahir, manusia memiliki jiwa untuk melawan kepada kekejaman alam atau kepada pihak lain karena merasa dirinya lebih kuat tanpa kepada. C. Kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Contoh kalimat yang tumpang tindih. Banyak para penjahat yang mencoba melarikan diri. Seharusnya cukup banyak penjahat atau para penjahat saja. D. Kesalahan lain yaitu salah menempatkan keterangan aspek. Sudah, telah, akan, belum, dan sebagainya. Contoh, saya sudah membuat suasana menjadi kondusif. Baik, kata baik, suasana saya sudah buat menjadi kondusif. Kata yang salah. 3. Penekanan. Dalam bahasa lisan, kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis, hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Namun, penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti di bawah ini. 1. Menggunakan posisi kata atau frasa dalam kalimat. Contohnya,
Kami berharap pada kesempatan lain kita dapat membicarakan lagi soal ini. Soal ini kami berharap kita bicarakan pada kesempatan lain. B. Pada kesempatan lain kami berharap soal ini bisa kami bicarakan. C. Harapan kami pada kesempatan lain kita dapat membicarakan lagi soal ini. D. Pembicaraan soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan ini. 2. Mempergunakan repetisi kata atau frasa. Repetisi adalah pemulangan sebuah kata yang dianggap penting dalam sebuah kalimat. Contohnya, kemajuannya menyangkut kemajuan di segala bidang, kemajuan kesadaran politik, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berekonomi, kesadaran berkebudayaan, dan kesadaran beragama. 3. Pertentangan kata atau frasa pertentangan dalam pula dipergunakan berikut dengan anak itu bukan rajin dan jujur, tetapi curang dan licik. 4. Partikel penekanan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa partikel yang berfungsi untuk menonjolkan sebuah kata atau ide dalam sebuah kalimat. Partikel yang dimaksud adalah ia, pun, kah, yang oleh kebanyakan tata bahasa disebut imbuhan. Contohnya, saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal ini. Kami pun berturut dalam kegiatan itu. Variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru hindari agar tidak terlalu menonton. Untuk itu, dalam variasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Variasi sinonim kata. Contohnya, 1000 armada AS dikarenakan untuk menyerang pasukan Palestina. B. Variasi panjang pendeknya kalimat. Contoh, sastra menjadi wadah untuk mencurahkan kegelisahan hati, kegelisahan tentang cinta, keprihatinan tentang tatanan hidup, kehancuran sistem politik, serta sebagai sarana media satir. Pada kalimat di atas terkandung 22 kata. C. Variasi penggunaan bentuk mi dan di. Contohnya, pemerintah DKI Jakarta fokus untuk membangun rumah susun dengan cara mengoptimalkan sumber dana yang ada. D. Variasi dengan merubah posisi dalam kalimat. Contohnya, guru diharapkan mempunyai banyak wawasan tentang sastra agar si murid mendapat pelajaran tentang sastra yang mendalam dan menyeluruh. A. Diharapkan seorang guru untuk mempunyai banyak wawasan tentang sastra agar si murid mendapatkan pelajaran tentang yang mendalam dan menyeluruh. B. Wawasan tentang sastra yang luas diharapkan dipunyai oleh guru agar si murid mendapatkan pelajaran tentang sastra yang mendalam dan menyeluruh. C. Pelajaran tentang sastra yang mendalam dan menyeluruh kepada murid diharapkan bisa diberikan oleh guru dengan mempunyai banyak wawasan tentang sastra. 4. Paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberikan kejelasan dalam unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Contohnya, kata baik merorganisasikan administrasi departemen-departemen, menghentikan pemborosan dan penyelewengan
serta memobilisir potensi-potensi nasional, merupakan masalah-masalah pokok yang meminta perhatian pemerintah kita. Semuanya kata kerja, kata salah, reorganisasi, administrasi, departemen-departemen, hentikan pemborosan dan penyelewengan, serta mobilisasi potensi-potensi nasional merupakan masalah-masalah pokok yang meminta perhatian pemerintah kita. 6. Penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran atau suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menunjuk kepada kesimpulan yang masuk akal. Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir logis. Di bawah ini beberapa hal dasar tentang proses berpikir logis itu. A. Definisi. Batasan. Definisi atau batasan yang tepat merupakan kunci dari ciri-ciri berpikir yang logis dan dengan demikian juga menjadi ciri-ciri menulis yang logis. 1. Definisi berupa sinonim kata. Contoh, pendidikan sama dengan pengajaran. Kemerdekaan sama dengan kebebasan. 2. Definisi berdasarkan etimologi. Contohnya, referendum berasal dari kata referen yang membawa kembali. Referendum berarti sesuatu yang harus dibawa kembali, hal yang harus diajukan kembali untuk dipertimbangkan, disetujui, dan sebagainya. 3. Definisi formal atau real, atau disebut juga definisi logis. Definisi formal atau real atau definisi logis adalah suatu cara untuk membatasi pengertian suatu istilah dengan membedakan jenisnya dan mengadakan diferensinya. B. Generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacam adalah benar atau belakang pula untuk kebanyakan dari peristiwa atau hal yang sama. Contohnya, berlebihan. Orang-orang yang luar biasa radikal pada masa mudanya selalu menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaan. Kata baik, bahkan pemuda-pemuda yang sangat radikal pun tampaknya akan menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaannya. Presentasi dari kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.